Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata ya. Demokrat tak gentar hadapi koalisi besar ya bentukan Jokowi. Percaya diri Anies bakal menang di Pilpres di 2024. Wah, sangat menarik begitu. Katanya koalisi besar ini sudah bubar, katanya seperti itu begitu kan ya. Karena pada akhirnya PDIP sudah mendeklarasikan Pak Ganjar di situ. Ya, bagi Demokrat tidak pernah tergentar sedikit pun untuk menghadapi ini semua begitu. Justru yang menjadi ketar-ketir adalah yaitu partai PDIP kalau tidak berkoalisi begitu kan. Kenapa? Karena bisa diprediksi akan kalah begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi menarik untuk kita bicarakan bahwa politik kita masih dinamis begitu kan ya. Dengan adanya politik-politik Pak Surya Paloh hari ini sangat memungkinkan terjadi bahwa Anies Baswedan akan bergandeng dengan Pak Prabowo begitu, bisa saja terjadi begitu. Ya kalau Pak Erlangga ditawari seperti itu bisa saja begitu Pak Erlangga, tapi elektabilitas Pak Ganjar kan Pak Erlangga kan kecil begitu kan ya, tidak mungkin lah di situ begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. Demokrat tak gentar hadapi koalisi besar bentukan Jokowi. Percaya diri Anies bakal menang Pilpres 2024. Bisa saja karena merasakan itu bersatu di situ. Presiden Jokowi kok jadi calon jubir koalisi besar? Harusnya netral itu presiden. Ya, tadi saja sudah datang di deklarasi atau di Pak Ganjar ditunjuk menjadi calon presiden di situ begitu. Harus percaya diri. Fake ya, ini permainan jika sampai Anies jadi ya presiden ya. Jadi PDIP jadi calonkan Ganjar. Kemana Prabowo akan berlabuh? Ke PDIP berarti khianati Prabowo. Ke Prabowo berarti melawan Nyonya Menjer yang membesarkannya. Jokowi bingung ya, cebong linglung ya. Digabung aja PS plus GP tak akan mampu melawan Anies, apalagi jalan sendiri-sendiri. Rewat. Bisa saja begitu. Namanya juga pesta demokrasi ya. Harus ada calon di petahana dan oposisi. Kalau oposisinya dihapus maka 2024 cuma pesta koalisi. Benar nggak? Mungkin maksudnya Anies ya menangis kalau bro hutang harus bayar jadi kalah. Ya pasti kalau menurut saya pribadi apa yang selama ini dilakukan mungkin bisa saja terjadi begitu kan ya. Karena pada hakikatnya ya inilah politik kita begitu. Bisa saja. Tetapi menurut analisis saya dari awal bahwa Pak Ganjar tetap bergandeng dengan Pak Sandi. Terus kemudian Pak Prabowo dengan Erick Thohir ya. Terus kemudian kalau memang dia ngotot sebagai mawar partai, maka Caimin akan bergabung kepada Pak Erlangga di situ begitu ya. Bisa saja terjadi begitu. Tetapi koalisi perubahan tetap kokoh 3 partai begitu. Ini sangat disayangkan sekali ya ketika Pak Prabowo menjadi cawapresnya cawapresnya Pak Ganjar nanti begitu. Saya rasa bisa saja begitu karena politik kita dinamis. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Demokrat tak gentar hadapi koalisi besar bentukan Jokowi, percaya diri Anies bakal menang di Pilpres ya. Dikutip dari Gelora ya, Koalisi Perubahan Persatuan yaitu KKP ya tak gentar menghadapi koalisi besar pembentukan Presiden Joko Widodo di Pilpres di 2024. Bahkan koalisi pengusung Anies Baswedan itu percaya diri bisa menggabungkan koalisi pro pemerintah. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat Harzaki Mahendra Putra meyakini bahwa Anies bakal menang dan menjadi presiden berikutnya. Bahkan Demokrat tetap yakin Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan berpeluang memenangkan Pilpres 2024 meski nantinya berhadapan koalisi besar, kata Harzaki kepada wartawan dikutip pada hari Kamis. Bahkan Harzaki menuturkan optimisme tersebut bisa melihat dari 3 hal. Pertama, melihat dari sistem pemilu, di mana sistem pemilu di Indonesia adalah pemilihan langsung one man atau one vote ya. Yang memilih adalah rakyat secara langsung, bukan parpol-parpol di parlemen. Kalau pemilihan presiden dilakukan di parlemen, baru jumlah dukungan parpol itu signifikan dan sangat relevan ya dalam peluang kemenangan bagi setiap cawapresnya. Bahkan sedangkan di Pilpres secara langsung dukungan parpol jelas ya berdampak positif ya pada tidak ada jaminan suara ketika ya memilih parpol tertentu ya terkonversi menjadi suara ke paslon capres-cawapres yang diusung oleh Harzaki. Tetapi kita melihat ya bisa saja kemungkinan besar ya atau namanya manuver-manuver yang dilakukan oleh Pak Jokowi bisa saja seperti itu begitu. Toh walaupun hakikatnya yang dideklarasikan itu adalah Pak Ganjar, tapi melihat dari perkembangan hari ini bahwa bisa saja terbentuk juga begitu ya.
Bahkan lebih lanjut ia mengungkit ya soal sejarah di mana pada tahun 2002 Pak Susilo Bambang Yudhoyono SBY bisa meraih kesuksesan di pemilu ya, padahal hanya diusung oleh 3 parpol. Bahkan Bapak SBY tahun 2004 awalnya juga hanya diusung oleh 3 parpol dengan total suara 11% ya. Ternyata beliau merupakan capres yang terbaik di pilihan rakyat, baik di putaran pertama maupun di putaran kedua di 2024. Pak SBY pun terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia ya. Bahkan dia mengatakan ya, lebih lanjut ya terakhir adalah ditinjau dari kondisi objektif saat ini. Ia mengatakan bahwa kekinian ya kuat keinginan dan harapan untuk rakyat ya untuk terhadap perubahan. Bahkan rakyat menginginkan perubahan dan perbaikan 3 bidang ini. Semangat inilah yang mendorong terbentuknya koalisi perubahan bersatunya Demokrat ya, Nasdem, PKS karena didorong oleh ide gagasan semangat yang sama untuk memperjuangkan perubahan dan perbaikan yang diinginkan dan diharapkan oleh rakyat, pungkasnya. Artinya sangat menarik sekali kalau kita berbicara ini begitu. Artinya apa? Artinya saya rasa koalisi besar ini akan bubar begitu ya, karena sudah sekarang ini ya Pak Ganjar sudah mendeklarasikan, PDIP sudah mendeklarasikan Pak Ganjar begitu kan untuk maju sebagai calon presiden begitu. Artinya Pak Jokowi harus terlibat kepada Pak Ganjar. Ya pada hakikatnya ternyata Pak Prabowo di PHP begitu ya. Di PHP gimana begitu ya? Saya sudah katakan dari awal ya. Politik Pak Jokowi, politik Pak Prabowo ya itu aja begitu kan ya. Bahkan Pak Jokowi di luarnya aja agak dekat dengan Pak Prabowo, tapi hatinya kepada Pak Ganjar begitu. Saya rasa seperti itu begitu. Karena kalkulasi politik itu tidak bisa ditebak hari ini begitu. Ternyata sekarang ya dibandingkan dengan anaknya Puan aja ya bisa mengambil yaitu adalah bukan Terah Soekarno dari Pak Ganjar sendiri begitu. Sedangkan dari kubu Puan Maharani ya gagal begitu ya. Tapi tahulah inilah politik kita begitu, ada pro dan kontra di situ. Tetapi melihat perkembangan Partai Demokrat ya sangat solid sekali mendeklarasikan Anies Baswedan di koalisi perubahan. Tetapi kalau ini solid, tetapi kan yang menentukan rakyat bukan ketua parpol. Ya kira-kira seperti itu begitu. Tetapi menyangkut dari ini semua ya bagaimana kebijakan-kebijakan itu harus sesuai dengan pro rakyat begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu ya. Tetapi masyarakat sudah tahu rekam jejaknya siapa mereka begitu kan. Anies Baswedan sudah tahu, Pak Ganjar sudah tahu ya, Pak Prabowo apalagi begitu. Publik sudah tahu siapa mereka begitu. Tapi kayak ini kan menarik untuk kita bahas. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.